Pak Bismillahirrahmanirrahim. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Fikri. Selamat malam, Pak Agus. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Bapak gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sama Bu, sehat. Mudah-mudahan selain sehat kita juga bahagia Bu ya. Amin, ya Pak. Bu Fikri, kita Oke, akan ngobrol tidak lama 10 sampai 15 menit lah. ya Pak. Bu Fikri, apa yang ingin kita bicarakan saat ini? Jadi gini Pak, saya ini saat ini kita pasti sebagai pengajar perlu melakukan pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya dalam penerapan pembelajaran. Selain itu juga dikombinasikan dengan penggunaan media pembelajaran sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu Pak. Namun berdasarkan pengamatan saya di sekolah saya Pak, ada beberapa rekan kerja guru di tempat saya bekerja tergolong usia di atas 50 Pak. Menurut pengamatan saya, sebenarnya dalam hati mereka itu ingin Pak menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Namun dengan keterbatasan penggunaan IT, mereka merasa langkah untuk berkreasi itu tertahan, Pak. Sehingga membuat pembelajaran di kelas rekan guru saya yang tergolong senior ini ya Pak ya, masih seperti itu saja. Jadi berdasarkan pengamatan saya, sebenarnya saya lihat mereka ingin Pak. Hanya saja itu tadi Pak ya, terbatasan IT. Itu tadi Pak Agus. Jadi saya bingung. Wah, luar biasa Bu Fikri yang baik sampean. Betul Bu Fikri ya, memang kemajuan zaman terus berkembang, kemudian teknologi semakin canggih, sepertinya Iya Pak. eh, kemampuan IT memang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya. Apa yang Iya Pak. dilakukan? Saya ingin Pak, dalam saya bekerja itu tidak hanya bekerja sebagai seorang guru, namun saya juga ingin membantu rekan guru yang ada di tempat saya bekerja. Dalam hal ini rekan guru yang senior ya Pak ya, yang usianya sudah di atas 50, untuk menciptakan kembali pembelajaran yang diinginkan murid, kemudian membuat murid itu bersemangat untuk belajar, dan pembelajaran itu menjadi lebih bervariatif gitu Pak Agus. Ya, jadi membuat murid menjadi senang dan tertarik gitu Bu ya. Nggih Pak. Kalau menurut Ibu Fikri, idealnya itu seperti apa sih Bu guru itu dalam Menurut saya, melaksanakan pembelajaran di kelas maksudnya? baik Pak. Menurut saya, guru yang ideal itu guru yang memberikan proses pembelajaran itu menyenangkan Pak Agus yang pertama. Yang kedua bervariasi. Dan yang ketiga menggunakan bantuan media Pak Agus. Sehingga guru dapat mencapai tujuan pembelajaran dan memudahkan murid untuk mengonstruksi pengetahuannya Pak Agus. Memang betul Bu Fikri,
sehebat apapun seorang guru kalau kita tidak memahami murid, seperti murid dan memahami gurunya, Bu ya. Iya Pak Agus. Oke, jadi menjadi guru yang dirindukan mungkin Bu ya. Nggih, yang dirindukan oleh Oke. muridnya. Nah, Bu Fikri, kalau kita punya skala 1 sampai 10, Nggih. Ibu menilai rekan sejawat itu kira-kira di posisi apa, Bu? Bervariatif ya Pak Agus, tapi khusus untuk rekan guru saya yang 50 tahun ke atas ini, menurut saya dalam penggunaan media ataupun pembelajaran bervariatif itu masih di angka 5 Pak Agus ya. Karena keterbatasan IT tadi ya Pak Agus. Di angka 5. Iya, 5. Apa harapan Ibu mereka itu di posisi berapa, Bu? Harapan saya untuk rekan-rekan guru saya yang saya bahas kali ini Pak Agus, bisa ke 7 itu sudah sangat bagus kayaknya Pak Agus ya, karena melihat usia beliau itu sudah hampir mendekati purna. Menurut saya itu sudah bagus Pak Agus, ke 7 itu dari 5 ke 7. Oke, oke. Jadi apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin kekuatan saya Pak, saya ingin lebih dekat dengan rekan-rekan guru saya ini sehingga mereka dapat menceritakan sebenarnya yang terjadi dan kesulitan apa yang mereka alami. Sehingga saya dapat membantu atau menuntun dalam penyusunan pembelajaran yang bervariatif mungkin atau penggunaan media pembelajaran yang sederhana kayak gitu Pak. Seperti itu kayaknya. Berarti dia yang ekonomis yang boleh didapatkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah murid, Bu ya. Nggih, gitu Pak. Kalau dari pengamatan Ibu, rekan sejawat atau guru Ibu itu senang diperlakukan supaya fokus itu seperti apa, Bu? Menurut saya Pak ya, berdasarkan pengamatan saya, sepertinya rekan saya itu senang diperlakukan dengan cara diberikan ruang dan waktu Pak, sehingga mereka dapat bercerita tentang masalah atau kesulitan yang mereka alami Pak, sehingga mereka dapat menemukan solusi untuk permasalahannya tersebut Pak Agus. Jadi menurut saya membutuhkan ruang dan waktu ya Pak Agus. Apa strateginya, Bu? Strategi yang akan saya lakukan, salah satunya Pak, mungkin saya akan menyisihkan waktu saya ketika pulang sekolah atau ketika jam istirahat. Kemudian saya melakukan pendekatan untuk membuka cerita atau membuat rekan guru saya ini dapat menceritakan apa yang dialaminya, sehingga saya dapat membantu rekan guru saya ini dalam mencari atau membantu menuntun dalam menyusun proses pembelajaran yang lebih pada murid atau yang lebih bervariatif atau mengembangkan media pembelajaran sederhana seperti itu Pak Agus. Jadi pendekatan kognitif ya yang dilakukan. Yang mana, Bu, yang paling urgent dilakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang perlu dilakukan dalam waktu dekat ini itu tadi ya Pak ya, meluangkan waktu untuk mereka, karena menurut saya mereka ini segan Pak untuk
menceritakan permasalahan mereka karena tidak semua orang dapat memahami permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan saya ini, Pak. Jadi mungkin saya akan melakukan itu, Pak ya, meluangkan waktu untuk menampung atau memberikan wadah kepada rekan-rekan guru yang usia 50 ini, 50 ke atas ini, Pak, di sekolah saya. Pak Agus, mendengar suara saya? Siapa Bu? Terdengar Bu? Siapa Nih, Bu yang dapat membantu Ibu? yang dapat membantu saya yang pasti rekan guru yang lain ya Pak, yang mungkin dapat saya mintai pertolongan dalam membantu rekan guru yang mengalami kesulitan ini Pak. Kapan itu Bu dilakukan? Secepatnya ya Pak Agus, karena minggu ini kami sudah melakukan pembelajaran efektif. Mungkin saya besok akan melakukan perencanaan ya Pak Agus. Kemudian hari kedua saya akan melakukan pendekatan itu. Kemungkinan 2 hari Pak. 2 hari. Oh iya, 2 hari Bu ya. Oh iya, kan ini sudah memasuki minggu kedua Ramadan baru 2025 Bu ya. Nggih Pak Agus. Baik Bu Fikri, tidak terasa kita sudah berada di ujung sesi. Apa yang Ibu Fikri dapatkan hari ini? Sebelum saya bertemu dengan Pak Agus hari ini, saya bingung Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk memberikan atau memberikan sumbangsih atau ilmu yang saya miliki ini untuk membantu rekan-rekan guru yang ada di lingkungan saya. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Agus, saya mulai menemukan ide, Pak, dan merasakan lebih plong ya Pak Agus, karena saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan untuk membantu rekan guru yang ada di sekolah saya, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih. Oke, kalau begitu lagi minggu depan ya. Saya penasaran Baik, Ibu Fikri setelah kumpul apa. Baiklah, terima kasih Bu Fikri. Sampai ketemu minggu depan. Semoga Ibu diberikan kenikmatan hidup, rezeki yang limpah, diberikan pendampingan, tentang kesejahteraan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya amin. robbal alamin. Terima Maaf, kasih, Pak Bu Agus. Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.